Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini semuanya yang hadir di majelis ini semuanya calon ahli surga. Amin. Karena kenapa saya mengatakan calon ahli surga? Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan muamalah kita sehari-hari. Karena hidup itu mungkin kita selalu mengatakan berdasarkan momen. Apa itu momen? Yang sebelah kanan apa nama momen itu? Apa itu momen? Jadi kalau yang dikatakan momen, kan ada sebuah ayat selalu dibaca oleh para imam bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab. Sekarang kenapa saya mengatakan bahwasanya semua yang hadir di sini insya Allah calon ahli sorga. Mujahid subuh kemudian melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu sholat dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Sehingga kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah, menuntut ilmu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendoakan semua yang ada di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bekal di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka hidup kalau kita mengejar momen itu tidak akan ada habisnya. Dari mana tidak akan ada habisnya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap pribadi itu 1 menit yang akan datang ataupun 1 jam yang akan datang ataupun keesokan hari, manusia hanya bisa berplanning, tapi kata Allah, wa ma tadri nafsun, dan setiap seseorang itu dia tidak akan tahu madza taksibu ghadan, apa yang dia lakukan untuk esok hari. Oleh karena itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan. Karena agar tahu kehidupan sehari-hari itu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Wa ma tadri,
Saya tidak tahu. Wala adri, saya tidak tahu. Wa ma tadri, kamu tidak tahu. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan, kita di dunia saja, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laula akhortani. Ini pertanyaan manusia, pertanyaan hamba kepada Tuhannya. Dia berharap bahwasanya laula, in kana, kalau bahasa Arabnya itu in kana, kalau bahasa Al-Qur'annya laula, jikalau, seandainya. Akhor itu apa? Terakhir. Tapi akhortani, laula akhortani, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon, kita meminta, laula akhortani ila ajalin qarib. Seandainya ya Allah, Engkau memberitahuku bahwasanya kehidupan ini Engkau bisa tunda. Ya, kira-kira mungkin ketika malaikat pencabut nyawa, boleh nggak kita berharap atau meminta? Karena dalam Al-Quran ini Allah mengatakan laula akhortani ila ajalin qarib. Nah, disinilah pintu utama kita menghadapi suatu kehidupan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ternyata kematian itu tidak diakhirkan dan tidak dipercepat. Kalau sudah Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, maka disinilah harus kita memperbaiki muamalah kita sehari-hari. Apa itu muamalah? Sikap, perilaku, perbuatan yang sehari-hari yang selalu kita laksanakan. Satu, kita selalu menjalankan sunnah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam muamalah kita sehari-hari, bahwasanya di situ ada hakul muslim alal muslim sittun. Hak-hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Nah, diantaranya bila mana kita bertemu, kita mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamu alaikum. Lebih sempurnanya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang kita selalu dari wah, enggak, berarti kan itu bukannya hak muslim, tapi haknya siapa? Tapi mungkin saya tidak menyalahkan, kita juga perilaku kita seperti itu karena itulah lumrah sebagai sifat manusia. Tapi bila mana tahu ilmunya, pasti dia akan mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi kalau kita ya alhamdulillah masih mau mengucapkan waalaikum salam. Tapi kalau sikap orang-orang Arab, ini orang Arab saja mengajarkan kita hal-hal yang mungkin di luar yang sebenarnya. Contoh, kalau mereka diucapkan salam, assalamualaikum, malah dia menjawab ya hala. Jadi ya hala itu adalah sapaan, bukan jawaban dari assalamu alaikum. Nah, terus kemudian di sini ada kalimat hakul muslim ala muslim sittun. Masalah fa'idha atosha fahamidallah. Ini coba kita pahami dulu
kalimat Nabi di dalam hadis, faidza atosha fahamidallah. Ini perintah Nabi. Bila mana engkau bersin, kata Nabi, ucapkan alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang karena faktor tidak tahu ilmunya, dia mengucapkan di dalam hati. Itu tidak boleh. Karena ada kalimat selanjutnya dari fahamidallah, maka yang mendengarkan kalimat alhamdulillah harus mengucapkan yarhamukallah. Kadang kita suka mengatakan bersin dalam hati. Terus yang mau menjawab sebagai hak muslim yang lain itu, dari mana dia mendengar? Nah ini. Jadi ini perlu kita pahami ya. Bersin. Bila perlu, kalau bersin itu teriak alhamdulillah sekencang-kencangnya. Biar di sekitar itu mendengar dan mengucapkan yarhamukallah. Kadang ini enggak. Berarti kita ini tidak menjalankan sunnah. Sepele tapi bermanfaat. Makanya kita harus pahami hak muslim. Saya punya hak bersin. Tapi muslim yang lain berhak untuk mengucapkan yarhamuka. Tapi di situ kata Nabi, faidza atosha fahamidallah. Ini perintah Nabi. Bila mana engkau bersin, ucapkan alhamdulillah. Tapi jangan di dalam hati. Harus diucapkan. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana ketika kita sholat? Ya jangan diucapkan, kan lagi sholat. Nah, kecuali kalau di luar sholat atau dimanapun kita berada, kita harus mengucapkan itu. Sama saja kita sekarang mempelajari tentang hal-hal yang syubhat. Nah ini saya mencontohkan syubhat. Kata Nabi, innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma, di antara halal dan yang haram, umurul mushtabihat atau umurus syubuhat. Itu terdapat namanya syubhat. Contoh. Ini saya contohkan. Mungkin ini saya mencontohkan. Ketika kita belanja suatu makanan. Ini suatu makanan. Kita belanja. Di dalam Siratun Nabawiyah, di situ ada bab bejana. Kalau kita minum, ada namanya bejananya, yaitu dari gelas. Kalau kita membeli daging sapi maupun daging ayam, itu ada nama bejana. Apa itu bejananya? Pisau atau golok. Sekarang kita belanja di non. Di sini saya tidak mengkategorikan satu golongan, akan tetapi perumpamaan kita kalau kita belanja. Mungkin si penjual tersebut kita nggak tahu mengkonsumsi apa. Bejananya yang dia pakai mungkin dipakai kepada hal-hal yang di luar kehalalan kita. Contoh, ini saya konsumsi bla 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 bla. Terus kemudian dipakai. Ini benda haram. Nah,
bejana tersebut dipakai. Kemudian kita belanja. Beli ayam sekilo. Loh, pakailah bejana, alat. Wasilah alat ini bisa memotong daging. Daging terpotong, terkontaminasi. Ini yang dinamakan umurus syubuhat. Daging ayam atau daging sapi itu halal. Begitu terkontaminasi bejana yang samar-samar, syubhat itu kan samar-samar. Kita kan nggak tahu. Ternyata terkontaminasi, termasuk makanan, termasuk tergolong apa? Kata Nabi, bila mana terkontaminasi benda tersebut, maka bila mana golongan syubhat, dia masuk kategori haram. Nah ini contoh, ini masalah makanan saja, itu sepele. Itu masalah makan. Makanya makan itu kita harus selektif. Seperti pedagang ayam. Ya, nauzubillah. Kalau pedagang ayam kan, kalau kita belanja ayam, kita akan tahu, biasanya ibu-ibu yang lebih paham ini. Kalau bapak-bapak kan hanya tahu konsumsinya, enak dengan tidak enaknya, kering dengan tidak keringnya itu, yang penting raos, apalagi Ustadz Ujai ini. Segala sesuatu pasti raos ya. Pasti nikmat. Kenapa? Mungkin di situ Allah akan tunjukkan. Kata Nabi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Itu kan dunia yang kita konsumsi. Ilmunya apa? Untuk kita mengetahui itu ayam disuntik atau tidak. Kita akan mengetahui nanti ketika dia sudah masuk ke dalam wajan, bukan di dalam perut. Coba, mungkin ibu-ibu lebih paham. Nah ini juga perkara syubhat. Kita belanja ayam kok disuntik dengan air gitu loh. Mending air yang bersih. Nggak masalah sih kalau air bersih. Kalau perkara kalau kita makan nggak masalahnya. Tapi ini kan juga termasuk unsur syubhat. Samar-samar. Dari mana haramnya? Bukan makanannya haramnya. Tapi perilaku manusianya. Karena ini tergolong kalau di dalam Al-Quran, wailu lil mutaffifin. Neraka wail bagi golongan orang yang curang. Apa itu mutaffifin? Mutaffifin itu adalah kecurangan. Idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mengurangi timbangan. Kita juga pembeli tidak contoh kita pembeli nih, contoh nih sekilo, minta tambah. Itu juga sebenarnya kita juga curang. Udah di kilo pas, minta ngambil lagi, ingin ditambah. Terus begitu ingin ditambah dan ingin membeli, selalu menawar. Itu sama-sama curang. Penjual curang, mengurangi timbangan. Pembeli juga curang. Kenapa? Di sini sudah digambarkan oleh Allah. Orang yang curang, neraka wail. Dari mana wailnya? Al-mutaffifin. Jadi mutaffifin ini golongan orang yang curang. Mengurangi timbangan si penjual, melebihi timbangan si pembeli. Maka kata Allah dalam Al-Quran, idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi sama-sama merugikan. Pembeli ingin ditambah, penjual ingin mengurangi. Maka golongan tersebut nanti dia termasuk neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Nah ini. Nah jadi ini perkara-perkara amalia kita sehari-hari. Maka pentingnya ilmu. Kenapa kita harus mengkaji ini semua? Karena
menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, sehingga saya simpulkan yang hadir di majelis ini, kenapa di awal saya duduk saya sudah mengatakan semoga semuanya ahli surga. Amin. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya, mungkin tujuan kita pertama untuk melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan tolabul ilmi, bahwa kita ini datang ke majelis ini di bawah naungan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang syahid. Amin. Dari mana? Kata Nabi, fahuwa fi sabi, berarti kita ini di jalan Allah sampai kembali ke rumah masing hatta yarji'a. Dilanjutkan lagi dalam hadis, man salaka, dan barang siapa salaka, berjalan, yaltamis, yabhath, menuntut, mencari, ini yaltamis, fihi ilman, dia mencari ilmu Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Perkara dua ini, kitabullah wa sunatan Nabi, sahhalallahu, maka kata Nabi, maka Allah akan memudahkan baginya, bihi, kepada si penuntut ilmu, tariqan, jalan, ilal jannah, menuju ke sorga. Makanya dengan majelis ini mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dan menggali ilmu yang lebih dalam lagi. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena dengan kalimat tadi, dengan kita tidak mempunyai ilmu, sehingga sedikit-sedikit kita lalai. Contoh kecil saja lalainya. Pertama, yaitu tadi yang pernah saya sampaikan, bahwasanya kita perkara sepele, orang bersin. Padahal ini sepele. Tapi kata Nabi, bila mana engkau bersin, ucapkan alhamdulillah. Kalau di dalam hati, berarti kita sudah tidak berbagi hak. Kita telan pada diri sendiri. Berarti hak kita tidak bagi. Kenapa? Karena kita tidak menjaharkan kalimat alhamdulillah. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, laula akhortani ila ajalin qarib. Nah, di sini diajarkan ilmu sedekah. Tasaddaku walau bisyikkit tamroh. Jadi kita itu bersedekah jangan lihat besarnya, tapi lihat ikhlasnya. Contoh kecilnya 1 juta. Nah, itu paling kecil. Tapi kalau kita ikhlas, kita mengatakan bahwasanya 1 juta itu di depan mata, di hadapan saya, besarnya itu seperti biji korma. Tapi kalau kita ikhlas, tapi uang kita segitu-gitunya 2.000 perak, mungkin sebesar masjid ini. Biji korma itu kecil. Nah, pilih mana? Pilih 2.000 apa 1 juta? Pilih 1. Diam pasti. Kalau ada sebut 5.000 sama 2.000 pasti pada ngejawab semuanya.
pilih berapa? Mungkin antara 5.000 dengan 2.000. Ya kalau saya milih 1 juta. Kenapa milih 1 juta? Karena saya punya rizki lebih daripada itu. Tapi kalau milih 2.000, saya juga ikhlas karena rizki saya lebih daripada itu. Makanya dalam kalimat ini bahwasanya sodako. Dalam arti kata sodako, kita mempunyai uang untuk bersedekah dengan kalimat laula akhortani ila ajalin qorib, maka ada kaitan dan hubungannya dengan kalimat fa'asodako. Nah, kita mempunyai rizki, kita ingin bersedekah. Dari mana kata-kata kalimat sedekah? Ya dari ayat Al-Quran. Makanya kata Nabi, seandainya engkau mempunyai rizki, bersedekahlah engkau. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi, kata Allah itu, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Innallaha, inna sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, malam jikalau sebelum datang yugharghir. Ada yang tahu yugharghir? Yugharghir itu nafas manusia sudah ditenggok, sudah seperti ini. Jadi ruh sudah ditenggorokan. Tenggorokan itu di sini nih, namanya hulqum. Hulqum itu walam yablughul hulqum. Jadi sebelum nyampai di tenggorokan, taubat kita itu masih diterima. Maka kata Nabi, fa idza balaghatil hulqum fala taubatalah. Bila mana ruh, fa idza balaghatir ruh, maka apabila balaghatir ruh, telah sampai ruh itu al-hulqum di tenggorokan, fala taubatalah, maka di situ taubat kita tidak akan diterima. Maka di sini bahwasanya laula akhortani ila ajalin qorib fa asaddaqo, saya akan sedekahkan hartaku wa aku minas, dan saya akan menjadi golongan orang yang solihin. Tapi kan sudah terlambat. Faqadallahu, sudah sia-sia. Kenapa? Karena duduk kita, berdiri kita, tidur kita itu butuh ilmu. Jangan sampai kita lalai. Makanya di sini kan dalam Al-Quran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil. Siapa itu uli albab? Ya kita-kita ini. Yang mana setiap saat dia selalu mengingat Allah. Mana ayat selanjutnya? Alladzina yadhkurunallaha, dan golongan orang-orang yadhkuruna yang selalu mengingat qiyaman qoma yaqumu, ketika dia
ketika dia berdiri. Waktu kita berdiri, ingat atau tidak kepada Allah? udah tidur ya. Ketika kita berdiri, ingat nggak kepada Allah? Ketika kita berdiri, pasti kita ingat kepada, oh inilah nikmatnya sehat, kita masih bisa berqiyaman wa qu'udan, duduk, masih bisa wa ala junubihim. Apa itu ala junubihim? Ketika kita apa? Nyender. Ini junubihim. Janbi. Janub. Apa namanya? Junub. Jadi junubihim itu sebenarnya kalau bahasa Arab janbun. Janbun. Di samping. Berarti ketika tidur. Tapi di sini bukan ketika naum, tidur bukan, tapi ketika kita berbaring. Nah, wa'ala junubihim. Jadi berdiri, duduk, berbaring. Nah, disinilah 3 kalimat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an: berdiri, duduk, berbaring. Coba kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bila mana hambaku dia tahu rahasia ini, maka dia akan berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqi, subhanallah, ciptaan Allah, saya masih bisa berdiri, masih bisa masih bisa tapi kalau Allah sudah memberikan kita nikmat kurang daripada itu, contoh sekarang kita mendengar datangnya penyakit seperti stroke, contoh tangan sudah tidak bisa bergerak, berdiri juga kita sudah dipapah atau pakai kursi roda. Kita mau ngangkat tangan saja. Nikmat yang kita syukuri, kesehatan kita yang selama ini kita diberikan oleh Allah, bisa berdiri, duduk, dan bisa baring. Kemudian sudah dibantu dengan perasaan tidak bisa apa-apa. Hal yang kecil, ketika sehat kita dikejar anjing, masih bisa lari atau tidak? Masih bisa lari atau tidak? Maka kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Engkau bandingkan, engkau memikirkan, wahai ulil albab, ketika Allah sudah cabut semua kenikmatan yang ada di dalam tubuh kita, contoh kecil stroke, nggak usah jauh-jauh, lalat, nyamuk ataupun semut menghinggap di jidat kita, apa yang kita perbuat? Kita hanya pasrah, terdiam, bahkan meneteskan air mata. Inilah kalimat wa yatafakkaruna fi khalqi. Kita berpikir ciptaan Allah. Ketika kita sehat, dikejar anjing, masih bisa kita menghindar. Tapi ini dihinggapi lalat, kita hanya berpikir bahwasannya, ya Allah, ternyata nikmat sehat itu di atas segala. Makanya kalau kita tidak memikirkan semua ini, mumpung kita masih diberi kesehatan, ingat 5 waktu. Jadi jangan ketika bulan puasa saja kita memakmurkan masjid. Akan tetapi kalau kita berpikir semua ini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah ini
sebenarnya yang harus kita pegang. Maka kata Allah, laula akhortani, tidak ada namanya kematian itu ditunda dan akan disegerakan. Sudah ada, kullu fi kitabim mubin, sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Tapi kita masih bisa berharap. Maka kata Allah, bila mana semua ini kita lalai, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Maka kata Allah, aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Nah itulah, oleh karena itu mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang selalu istiqomah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah, dan jangan bosan-bosannya tolabul ilmi. Mari kita gunakan kesehatan kita mumpung masih kita sehat. Mari kita gunakan kekuatan kita mumpung diberi kekuatan oleh Allah. Mari kita gunakan rezeki kita untuk bersedekah mumpung dilapangkan rezeki kita. Mudah-mudahan pada kesempatan berbahagia ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.